Gimana sih Bapak bisa maju sebagai bupati? Saya 2013 ya, waktu pesta demokrasi itu mencoba maju di Tapal Utara di Seborong-Borong. Kalau ada itu lagu sayur kol ya, itu tempat kelahiran saya. Karena sekali salah dia milih biji gitu ya atau nanam gitu ya, dia pasti kurang bagus. Kualitasnya menurun. Kurang bagus Ya. gitu loh. Oke teman-teman semua, setelah kita berbincang banyak nih dengan Bapak Nixon, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu seorang putra daerah dari Tapanuli Utara. Beliau merupakan putra daerah dan selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Sampah di Indonesia, yaitu Abang Saud Marpaun. Ya. Dan beliau ini sudah bekerja sama juga dengan APSI. Nah, beliau juga bekerja sama dalam pengelolaan sampah ya dengan Betul. pemerintah setempat ya Bang ya. Ya, kita baru saja menandatangani perjanjian kerjasama antara APKASI dan APSI untuk mendampingi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dalam mengelola sampah. Oh, Iya. iya. Jadi gimana nih Pak, kopi dari Taput ini memang sudah mendunia ya Pak ya? Iya, jadi kita Tapanuli Utara ini dulu kan ada zaman dulu itu namanya residen. Jadi Tapanuli ini ada Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Kemudian Tapanuli Utara pecah lagi jadi dua kabupaten. Pertama satu kabupaten dulu tahun 67 itu Kabupaten Beri. Kemudian setelah itu pecah lagi ke Tapanuli Utara jadi dua kabupaten di zaman reformasi, Kabupaten Humbang dan Kabupaten Toba. Nah kemudian Toba pecah lagi jadi Kabupaten Samosir. Nah jadi cikal bakal kopi itu emang dari Tapanuli Utaranya gitu loh. Jadi namanya kopi Ateng, luar biasa itu. Jadi kita penghasil kopi dan itu kita supply kepada Starbucks, supplier itu ke Starbucks. Tapi juga UMKM kita sekarang lagi berkembang juga soal kopi. Nah kayak ini yang saya bawa ini jenis-jenis kopi kita ini. Ya, ini semua sudah kita daftarkan dan juga kita urus ya izin-izinnya. Ini biji kopi ini yang dikirim ke Starbucks ini. Jadi yang sekarang dikonsumsi di Starbucks itu ya ini nih. Ya kan? Keren kan? Keren. Nah ini juga buatan UMKM kita ini. Selama ini kan teh itu dari daun teh itu ya. Iya, daun teh. Di kampung di Bogor gitu ya. Betul. Nah di Taput itu ternyata talas itu bisa teh. Jadi itu daun talas ini ya daun Pak? talas Iya. ini dan ini kita konsumsi dan saya pribadi konsumsi ini sehat, luar biasa enak gitu ya. Seperti Teh ini dari juga. daun talas, baru tahu nih. Baru tahu nih. Keren. Biasanya kan kita dari teh. Iya. Inovasi. Iya, jadi selain yang kemasan begini juga, kopi kita itu sudah kita buat juga ada wine dari kopi. Jadi kopi difermentasi, dia jadi wine dia. Wow. Nah, termasuk juga ini dari nanas, jadi wine nanas gitu ya. Nah, tinggal kita lagi itu tadi aplikasi-aplikasi. Kita butuh lah seperti beliau ini Iya. yang sudah lama di perantauan, pengusaha, Balik kampung. Iya, balik Iya, kampung. jadi bantu pemerintah daerah gitu. Jadi Marsipature Hutanabe Mas katanya ya. Bapak. Nah, Jadi artinya membantu daerah itu dengan solusi. betul. Jangan istilah wah ini daerah ini nggak berkembang, kampung kita nggak berkembang, ya kan? Nah, Betul. biar berkembang itu ya, gimana caranya kolaborasi, Setuju. saling mendukung gitu ya. Iya. Ya ini kita punya produk kacang siobuk, kita punya produk. Ini kalau dimakan satu, mintanya jadi 100. Karena pingin terus dimakan apalagi Tagihan ya Pak? Iya. apalagi campur kopi. Iya. Ini luar biasa enaknya toh. Mantap. Campur tuak lagi kan. Guys. Buka lapo udah. Buka lapo. Nah, itu. Nah, jadi di depan kita nih ada kopi. Bisa kita langsung coba nih. Ini Oh, oke. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu nih. Kopi asli dari Tapanuli Utara. Wow, terasa banget kopinya.
Keren. Cocok nih Pak. Ya. Nah, dari Bapak sendiri nih, kalau untuk ngopi, memang Bapak pecinta kopi atau bagaimana nih Pak? Iya, kita memang dari kecil ya udah terbiasa minum kopi karena kita penghasil kopi ya. Jadi biar juga di ladang kita nyangkul itu nggak ngantuk juga ya minum kopi sampai ke bawah-bawah juga sampai sekarang. Rasanya tak enak kita itu tak minum kopi gitu. Cuman kan banyak kopi yang tidak asli gitu ya. Iya, Gitu. iya. Kalau kita minum bawahnya perut kita sakit gitu ya, mual gitu ya. Nah, maka kita coba carilah yang betul-betul ya, dan kita selalu arahkan juga kepada UMKM kita bahwa bikinlah kopi yang betul-betul dia komoditinya, kualitasnya terbaik gitu loh. Milih bijinya itu juga harus yang terbaik gitu loh. Jadi jangan asal laku banyak tapi orang jadi ampun-ampunan nggak mau beli, daripada bikin asli harga mahal tapi orang percaya gitu loh. Itu selalu harus Selalu jaga kualitas maksudnya. jaga kualitas. Kualitas Jaga nomor kualitas. pertama ya Itu Pak ya. yang nomor Iya. pertama. Iya. Terus Bapak bisa nggak sih cerita ini langkah apa sih Bapak yang lakuin untuk mempertahankan keunggulan kopi ini, sedangkan yang di depan kita kan memang ini produk UKM semua yang ada di Tapanuli Utara. Bagaimana sih Bapak mempertahankannya gitu Pak? Ya, jadi kebetulan kan udah lama ini yang kita supplier ke Starbucks, ada di sana namanya Kopi Joko itu ya. Jadi orang yang ini Starbucks ini dia memang betul-betul disiplin dalam hal memilih biji sama bibit segala macam, sampai cara menanam, cara memetik diajarin tuh petani kita. Dan ini terimbas juga kepada petani-petani yang tidak bagian dari plasma inti Starbucks gitu loh. Nah, ini yang terus kita juga bina mereka ya. Karena sekali salah dia milih biji gitu ya, atau nanam gitu ya, dia pasti kurang bagus. Kualitasnya Kurang menurun. bagus Ya. gitu loh. Jadi itu penting sekali. Jadi sebenarnya penting juga ya, apakah SMK khusus kopi gitu ya. Ya, bisa tuh di Iya, ide betul. yang menarik. Iya, Ide yang atau menarik. akademi perkopian gitu ya. Iya. Iya. Betul, Ada betul. jurusan Industri. Industri. Jadi industri sekolah kopi pertanian. lah, Iya. sekolah Iya, kopi iya. gitu. Jadi mulai dari milih biji, cara menanam biji tersebut, kemudian juga cara memetiknya, Betul. merawatnya, gitu kan, sampai Iya. cara membuat dia itu jadi barista gitu Iya, ya. Wah, betul, iya, betul, iya. keren. Jadi saya pikir Perlu jurusan kopi nih kayaknya. perlu kopi, perlu kopi. Kita dukung nih kita. Iya. dukung. Nah, ini swasta-swasta Kita lah yang dukung. bikin. Iya. Karena memang butuh pembinaan ya Pak ya Butuh. dari Kan UMKM ini. banyak petani kita itu kan kopi itu kalau dia kan tiap hari tuh ya, tiap hari bisa dipanen gitu ya. Jadi kan saya dulu petani kopi. Mama saya walaupun bapak guru, tapi kita kerja di Ada kebun ladang, kopi. ada kebun kopi. Iya. Kalau kita disuruh kita ngambil kopi, ya kita ambil dengan cara biar cepat gitu loh. Kita apa istilah bahasa Indonesianya itu diambil semua, ada yang hijau masih, ada yang masih kuning, ada yang Sporadis. sporadis, Ya. Tanpa SOP. tanpa Iya. SOP. Iya, tanpa Asal SOP. ya. Asal aja. Iya. Nah, maka sebenarnya untuk orang yang mau metik kopi itu betul-betul juga harus dilatih dia. Dan Ya harus ada cara kerjanya ada ya. cara kerja. Kamu ngambil kopi itu yang merah betul itu. Itu dipisahin lagi itu. Yang merah kan ada itu yang sampai Iya. dua biji di dalamnya itu. Itu beda lagi harganya dengan yang cuma satu biji. Oke. Ada beda lagi. Nah, habis dipetik itu cara ininya lagi harus ada lagi. Ujungnya mempengaruhi rasa ya. Mempengaruhi rasa. Karena memang Tapanuli Utara itu kan ketinggian di atas laut itu kan 800 ke atas gitu ya. Jadi Iya. secara DPL itu sebenarnya kopi yang ada di daerah ketinggian di atas permukaan laut yang seperti daerah kita, apalagi bekas letusan gunung api Toba Jilid 2 itu memang sangat bagus. Cocok ya, Cocok sangat banget. cocok. Rasanya beda dengan kopi. Itu kata ahli sih, kata Iya, ahli iya, sih. iya. Nanti malah Iya. Ya logikanya kalau sekelas Starbucks mau bekerja sama, tanda kualitasnya pasti bagus. Betul, Iya. betul sekali. Itu sudah jaminannya tuh. Iya. Nah sekarang kita lanjut Iya. nih ke Bang Saud nih. Bang,
Siap. Boleh nggak nih ceritain sedikit bagaimana sih perjalanan Abang bisa sampai bekerja sama atau berkolaborasi dengan Apkasi ini? Oh baik, ya saya sendiri pribadi kan pengusaha ya. Saya pengusaha sampah, saya punya pabrik daur ulang di Pasuruan, Jawa Timur. Saya juga saat ini diberi amanat oleh teman-teman sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia. Asosiasi baru, masih kecil, dan anggotanya lebih banyak juga UMKM. Kami ngurusin sampah ya, mulai sampah yang bernilai tinggi sampai sampah yang bernilai rendah. Ada nilai tinggi. Betul, ada. Jadi sampah itu juga ada kualitas-kualitasnya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Bagaimana? Nah, ini contoh adalah sampah yang bernilai tinggi. Oh. Ya. Makanya sebetulnya ini kalau dibilang sampah udah kurang relevan, ya. Contoh kalau botol air minum seperti ini kita sebut sampah material daur ulang lebih tepatnya ya. Jadi sebetulnya ini adalah bahan baku untuk pabrik-pabrik daur ulang. Jadi saya sudah berbisnis daur ulang itu sudah sekitar 15 tahun. Lalu saat ini saya juga aktif bekerja sama dengan rumah sakit. Saya coba mendaur ulang itu botol-botol infus di dalam itu, Pak Bupati. Di dalam rumah sakit itu kan ada botol infus, ada kemasan-kemasan di sana itu juga saya kerjasamakan dengan rumah sakit, kita selamatkan untuk jadi material daur ulang. Kalau selama ini rumah sakit bayar menjadi limbah B3 ya, membayar pihak ketiga. Nah, sekarang bisa berbalik, untuk material tertentu malah kita yang membayar ke rumah sakit, jadi pendapatan buat rumah sakit. Nah, itu salah satu terobosan-terobosan yang saya lakukan dalam 2-3 tahun terakhir ini. Karena memang mendaur ulang sampah itu banyak manfaatnya ya Bang ya, selain bisa Betul. meningkatkan nilai ekonomi, kita juga maksudnya banyak banget inovasi yang bisa kita tuangkan gitu. Ya. Jadi memang sampah ini sebetulnya menurut saya sumber daya yang sangat hidden ya. Artinya belum maksimal dikelola. Kenapa? Karena yang pertama itu campur aduk sih. Kenapa kok sampah itu nilainya jadi rendah? Karena dia tercampur aduk. Contoh antara sampah sisa makanan ya, sisa makanan kita, tulang-tulang ikan itu ya. Kemudian kantong kresek itu dijadikan satu, nilainya rendah. Tapi ketika kita pisahkan masing-masing, apalagi dipisahkan sejak awal dari rumah, nilainya jadi lebih tinggi. Makanya saya selalu dorong nih kepada kepala daerah, ayo kita agendakan sebuah pengelolaan yang lebih keren lagi, yaitu di mana pemerintah daerah berani mewajibkan masyarakatnya memilah sampah minimal 3 bagian aja deh. Yang pertama adalah sampah organik ya, seperti sisa makanan, lalu sampah anorganik ya, kertas, plastik, logam dan lain-lain. Lalu yang terakhir sampah residu. Jadi yang residu yang berat seperti popok, pembalut kita masukkan dalam kresek. Nah, ketika ini dimulai maka pengelolaan akan berubah ya. Yang tadinya biayanya tinggi akan menjadi turun. Nanti kita akan bedah bagaimana sebetulnya cara pengelolaan yang efisien dan efektif ke depan. Ya. Jadi memang kalau bicara tentang potensi ya, di Indonesia ini cukup sangat banyak banget gitu ya. Jadi memang dari sampah ini bisa mendukung ya. Iya, jadi sampah ini sebetulnya kan bagian dari pengelolaan secara keseluruhan ya. Artinya kita jangan hanya membuat produk seperti ini contohnya ya. Ya ini kita sangat menarik, ada satu teh yang terbuat dari talas ya. Nah, tapi dia tidak bisa sendirian kan terjual, dia perlu ada kemasan. Nah, ini adalah kemasan. Kemasannya terbuat dari plastik. Nah, plastik ini pada suatu saat ketika selesai dikonsumsi oleh masyarakat, ya, tentu akan menjadi sampah. Nah, inilah sampah ini yang harus kita selamatkan. Ya, diharapkan minimal itu bisa jadi energi, minimal. Tapi kalau bisa jadi material daur ulang lebih baik lagi. Jadi ini yang nanti akan kita banyak diskusikan ke depan, dan saya ada rencana sih akan kunjungan ke Tapanuli Utara. Mungkin namanya bukan kunjungan lagi ya, mungkin pulang kampung ya. Jadi saya sebagai putra daerah ya, saya berkomitmen juga untuk membangun. Jadi saya jangan hanya membangun di tempat lain, tapi kita juga harus ingat kampung halaman. Semoga nanti kunjungan ke sana kita bisa menjajaki kerjasama dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Berbicara tentang kolaborasi nih, sudah berkolaborasi dengan mana saja nih Pak? Oke, baik.
Saat ini yang resmi kami sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Klungkung ya, Provinsi Bali. Bali ya. Jadi kami di sana membantu Pemda yang mengurangi sampah yang ke TPA. Yang tadinya ke TPA 100%, begitu kami hadir, kami sudah bisa kurangi saat ini sempat mencapai 60% karena waktu itu kuantiti yang masuk ke tempat pengolahan lebih rendah ya. Kemudian dalam perjalanannya karena apa? Karena hal teknis ditingkatkan volume sampah yang masuk sehingga sekarang secara keseluruhan kita mampu mengurangi sampah mendekati 50%. Jadi yang tadinya 100% ke TPA sekarang tinggal 50% lagi aja. Keren. Nah, jadi kita berhasil mengurangi sampah dan target tahun ini kami sedang menyiapkan supaya bisa 0 sampah ke TPA. Nah, itu. Luar Jadi biasa. sedang proses ke sana. Jadi jangan sampai lagi sampah ini membebani lingkungan kita, tapi next bisa menjadi Dan manfaat, membuat bermanfaat. penyakit ya. Iya, jangan sampai. Oke, baik teman-teman, kita sudah berbicara panjang nih, detail, mendalam dengan Bapak Nixon dan Bang Saud ini cukup menginspirasi kita semuanya. Nah, sekarang saatnya kalian jangan lupa nih di like, subscribe, and comment di Apkasi Talks. Nah, kalian tonton terus untuk Apkasi Talks ini. Sampai jumpa.